warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Saya selaku moderator dari kelompok 8, Muhammad Anzan Fandia, yang akan memaparkan materi tentang masuknya pihak ketiga. Dan saya ditemani oleh rekan-rekan saya, ada Majah Sabrina, Ratu Febrian, Rais Zaidan, Christian Nadine. Pertama, ikut sertanya pihak ketiga dalam proses perkara yaitu fogging, interventi, dan foring tidak diatur dalam HIR atau RBG, tetapi dalam praktik ketika ketiga lembaga hukum ini dapat dipergunakan dengan berpedoman pada RV pasal 279 RV dan seterusnya dan pasal 70 RV. Sesuai dengan prinsip bahwa hakim wajib mengisi kekosongan baik dalam hukum material maupun hukum formil. Baik, selanjutnya yaitu free clearing atau menyertai sebagai penjamin. Merupakan perbuatan hukum yang dilakukan pihak tergugat untuk menarik pihak ketiga dalam perkara perdata guna menjamin kepentingan tergugat dalam menghadapi gugatan penggugat. Ciri-ciri free clearing yaitu 1. Merupakan penggabungan tuntutan, yang kedua salah satu pihak yang bersengketa atau tergugat menarik pihak ketiga ke dalam sengketa, dan yang ketiga yaitu keikutsertaan pihak ketiga timbul karena dipaksa atau bukan karena kehendaknya. Free clearing terbagi atas dua, yaitu yang pertama free clearing formil atau garansi formal, terjadi jika seseorang diwajibkan untuk menjamin orang lain menikmati suatu hak atau benda terhadap suatu yang bersifat kebendaan, seperti penjual yang harus menanggung pembeli dari gangguan pihak ketiga, yaitu di pasal 1492 BW. Dalam kaitannya dengan free clearing, jika ternyata pembeli ini atau Miss A kemudian digugat oleh C karena B dulunya menjual barang C kepada A, maka B dapat ditarik sebagai free clearing. Yang kedua yaitu free clearing simpel atau sederhana. Terjadi apabila sekiranya tergugat dikalahkan dalam sengketa yang sedang berlangsung. Ia mempunyai hak untuk menagih kepada pihak ketiga. Penanggung dengan melunasi utang mempunyai hak untuk menagih kepada debitur atau fide pasal 1839 dan pasal 1840 BW. Artinya dalam tuntutan itu ada tuntutan penggugat lawan tergugat atau tertanggung dan tuntutan tergugat lawan pihak ketiga atau penanggung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rais Zaidan. Baik, untuk yang selanjutnya ada fogging atau menyertai. Mekanisme masuknya pihak ketiga ke dalam suatu perkara perdata atas inisiatif dari pihak ketiga itu sendiri. Diatur di RV pasal 279, biasanya fogging ini dilakukan oleh pihak ketiga apabila kepentingannya terganggu akibat gugatan dari salah satu pihak yang berperkara. Fogging dikabulkan atau ditolak dengan putusan sela. Fogging masuknya pihak ketiga yang merasa berkepentingan atas izin majelis hakim untuk mencapuli perkara dengan memihak salah satu pihak. Tujuan fogging adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk bergabung pada salah satu pihak, baik penggugat atau tergugat dengan mengajukan permohonan. Adapun ciri-ciri fogging, yang pertama sebagai pihak yang berkepentingan dan berpihak kepada salah satu pihak, baik tergugat maupun penggugat. Yang kedua, adanya kepentingan umum untuk melindungi dirinya sendiri dengan ialah membela salah satu yang bersengketa. Dan yang ketiga, memasukkan tuntutan terhadap pihak-pihak yang berperkara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Majah. Baik, selanjutnya ada intervensi atau interventi atau menengah. Masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara perdata sebagai pihak yang berkepentingan untuk membela kepentingannya sendiri. Simpelnya, dia masuk untuk melawan kepentingan kedua belah pihak, yaitu penggugat dan tergugat yang sedang berperkara. Angka Tusenkomst diharuskan untuk mengajukan permohonan ke majelis hakim yang nantinya akan diputuskan boleh tidaknya masuk melalui mekanisme putusan sela. Ciri-ciri intervensi atau interventi, yang pertama ada sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dan berdiri sendiri. 2. Adanya kepentingan untuk mencegah timbulnya kerugian kehilangan hak yang terancam. 3. Melawan kepentingan kedua belah pihak yang berperkara. 4. Dengan memasukkan tuntutan terhadap pihak-pihak yang berperkara atau penggabungan tuntutan. Mirip dengan Fijruaring, namun perbedaannya adalah pihak ketiga tersebut masuk atas kemauannya sendiri dan tidak memihak salah satu pihak dan hanya mempertahankan kepentingannya sendiri, sedangkan Fijruaring karena ditarik oleh salah satu pihak dan membela pihak yang menariknya ke persidangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada tujuan dari masuknya pihak ketiga. Yang pertama ada romping in Fijruaring, yaitu untuk membela secara aktif pihak yang menarik tersebut. Sehingga kalau yang menarik pihak ketiga itu adalah penggugat, maka pihak ketiga berada di depan pihak penggugat.
Sebaliknya, kalau yang menarik pihak ketiga itu adalah tergugat, maka pihak ketiga berada di depan pihak tergugat. Selanjutnya ada lembaga fogging. Pihak ketiga itu ikut campur ke dalam suatu sengketa yang diperiksa itu dengan cara mengajukan permohonan. Berarti di sini inisiatif ada pada pihak ketiga bergabung salah satu ke pihak yang berperkara. Hal ini bertujuan untuk membantu salah satu pihak yang berperkara. Selanjutnya ada lembaga intervensi. Pihak ketiga mengajukan permohonan atas keinginannya sendiri. Berarti di sini inisiatif ada pada pihak ketiga. Tetapi tujuannya adalah untuk membela kepentingan diri pihak ketiga itu sendiri dan berdiri sendiri. Berdiri sendiri artinya dia tidak tergabung ke salah satu pihak yang berperkara. Kesimpulannya, fogging sebagai pihak ketiga yang mempunyai kepentingan terhadap para pihak dengan memihak kepada salah satu pihak. To Sencoms, pihak ketiga itu menjadi pihak yang mengintervensi kepada para pihak tanpa adanya keberpihakan, dengan maksud untuk membela kepentingannya sendiri. Dan jelas amat berbeda lagi dengan free waring, oleh karena pihak ketiga ditarik secara terpaksa dan bukan kehendak pihak ketiga. Pihak ketiga dianggap sebagai penanggung atas perkara yang dituntut oleh penggugat kepada tergugat. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Dan kesimpulan yang tadi sudah rekan saya bacakan, itu juga sebagai puncak dari materi yang kita paparkan pada kesempatan kali ini. Saya akan menutup pemaparan kali ini. Kurang lebihnya dari kelompok kami, kelompok 8, mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata atau salah penyampaian. Saya tutup. Selamat sore, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Terima kasih.